Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan aturan baru perhitungan komponen PKH. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih dulu bagi yang berkenan subscribe. Semoga yang sudah subscribe ke channel saya selalu diberikan rezeki yang melimpah, pakai data tidak telat ataupun jaringan internet sehingga bisa menerima informasi-informasi yang up to date. Setelah pencairan tahap yang keempat tahun 2020 ini, banyak keluarga penerima manfaat yang menghitung-hitung ternyata jumlah bantuannya kok belum sesuai. Nah, ini adalah karena menghitungnya masih menggunakan aturan yang lama, perhitungan jumlah komponen yang lama, belum menggunakan perhitungan komponen yang baru. Sebelum pencairan tahap yang keempat, tanggal 24 bulan Oktober 2020 ini, Direktur Perlindungan dan Jaminan Sosial ini telah menetapkan SK, yaitu tentang penerima manfaat program keluarga harapan, beserta juga di dalam SK tersebut juga ada perhitungan-perhitungan komponen yang berlaku sejak tahap 4 tahun 2020 ini. Yang pertama, komponen ibu hamil yang dihitung itu adalah maksimal kehamilan yang kedua menurut catatan sistem online EPKH. Jadi yang perlu dipahami bahwasanya kehamilan yang tercatat dalam sistem EPKH ini belum tentu sama dengan kehamilan yang sebenarnya. Jadi ketika di dalam sistem online EPKH ini masih tercatat belum pernah hamil, maka walaupun nanti anak yang kedua itu masih tercatat kehamilan yang pertama. Yang terhitung bantuan untuk ibu hamil ini maksimal kehamilan yang kedua, sehingga untuk kehamilan yang ketiga, keempat, dan seterusnya ini tidak mendapatkan bantuan PKH kategori ibu hamil. Kemudian untuk anak usia dini ini dihitung sebanyak-banyaknya 4 anak usia dini. Ini untuk perhitungan sebelumnya, anak usia dini ini dihitung sebanyak-banyaknya 2, mulai tahap 4 tahun 2020 ini untuk kategori anak usia dini ini dihitung sebanyak-banyaknya 4. Sementara yang termasuk dalam kategori anak usia dini adalah anak yang berusia 0 sampai dengan 6 tahun. 0 sampai dengan 6 tahun. Ini banyak laporan dari beberapa KPM bahwasanya anak usia dininya tidak mendapat bantuan PKH. Ini adalah karena anak usia dininya sudah berusia 6 tahun ke atas. Bapak Ibu yang mempunyai komponen usia dini 6 tahun ke atas, ini silakan lapor ke pendampingnya masing-masing, karena ada sentuhan khusus yang harus dilakukan oleh pendamping agar usia dininya ini bisa kembali mendapatkan bantuan PKH. Jadi yang usia dini per 6 tahunnya ini sampai dengan 5 November 2020 ini, maka silakan lapor ke pendampingnya agar pada sistem online EPK-nya ada perlakuan khusus, sehingga nanti tahap 1 tahun 2021 Bapak Ibu menerima bantuan usia dini. Kemudian komponen yang berikutnya adalah anak usia sekolah SD sederajat, SMP sederajat, dan juga SMA sederajat. Ini dihitung maksimal 2 saja. Jadi kalau punya anak sekolah lebih dari 2, ini yang dihitung hanya 2. 2 ini diambil dari nilai yang besar tentunya. Punya anak SD, SMP, SMA, maka yang dihitung bantuannya adalah anak SMA dan SMP-nya. Sementara yang SD-nya ini belum. Karena untuk komponen pendidikan, usia sekolah SD sederajat, SMP sederajat, dan juga SMA sederajat ini dihitung maksimal 2 saja. Selanjutnya untuk komponen lanjut usia 70 tahun ke atas ini dihitung sebanyak-banyaknya 2 atau maksimal 2 dalam keluarga PKH.
Jika dalam keluarga PKH ada lebih dari lansia 70 tahun ke atas, mungkin ada orang tua, ada mertua yang kumpul, jadi dalam satu keluarga, dalam satu kakak, itu dihitung maksimal cuma 2 saja. Jadi kalau lebih dari 2, yang ketiga dan keempat lansia, ada orang tua, kakek, nenek, itu tidak dihitung. Lansia maksimal 2. Untuk tahun yang kemarin atau perhitungan tahap sebelumnya, lansia ini hanya dihitung 1. Untuk tahap 4 ini, lansia dihitung maksimal 2. Selanjutnya untuk komponen disabilitas, ini dihitung maksimal 2 dalam keluarga PKH. Jika dalam keluarga PKH ada disabilitas lebih dari 2, maka yang dihitung cuma 2 saja, tidak lebih dari 2. Tolong dipahami untuk komponen disabilitas berat, ini yang masuk dalam kategori ini adalah tunadaksa dan keterbelakangan mental. Jadi tunadaksa keterbelakangan mental ini yang dianggap sebagai disabilitas berat, sehingga untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari selalu butuh bantuan orang lain, tidak bisa secara mandiri. Mau makan, mau minum, mau ganti baju, dan lain sebagainya, aktivitasnya ini ketergantungan dengan orang lain. Disabilitas seperti inilah yang mendapatkan bantuan PKH. Komponen yang terakhir yaitu adalah TBC. Penderita TBC dalam keluarga PKH ini maksimal 1. Jadi kalau ada lebih dari 1, maka yang mendapatkan bantuannya adalah 1 saja. Kemudian coba kita bandingkan dengan perhitungan sebelumnya ya. Untuk ibu hamil ini masih sama, maksimal kehamilan yang kedua, maksimal kehamilan yang kedua. Kemudian untuk anak usia dini tadinya dihitung maksimal 2, untuk tahap 4 ini dihitung maksimal atau sebanyak-banyaknya 4. Untuk anak usia sekolah tadinya dihitung semua, untuk tahap ini dihitung maksimal 2. Dari semua jenjang dihitung maksimal 2 dan diambil dari nilainya yang tertinggi. Kemudian untuk komponen lansia tadinya dihitung 1, untuk tahap 4 ini dihitung maksimal 2 atau malah nambah ini tentunya ya. Jadi dalam keluarga PKH jika ada 2 lansia ini mendapatkan semuanya. Kemudian untuk komponen disabilitas berat awalnya juga 1, ini kemudian pada tahap ini juga dihitung 2. Ini yang komponen baru penderita TBC, ini masih mulai tahap ini diberikan bantuan dan dihitung hanya 1. Sehingga dari Bapak Ibu jika ada komponen TBC yang belum masuk dalam bantuan PKH, silahkan lapor ke pendampingnya masing-masing agar datanya di sistem e-PKH online dimutakhirkan. Sehingga untuk tahun depan mudah-mudahan yang belum dapat komponen TBC dan ternyata dalam keluarganya ini ada penderita TBC bisa mendapatkan bantuannya. Setelah memahami komponen yang dihitung, maka selanjutnya agar bisa menghitung sesuai dengan jumlah yang seharusnya, maka harus tahu masing-masing nilainya. Untuk nilainya ini tidak ada perubahan, jadi untuk ibu hamil tetap 3 juta per tahun atau 750 per tahap. Kemudian untuk anak usia dini 0 sampai 6 tahun juga 3 juta per tahun atau 750.000 per tahap. Jadi kalau dihitung maksimal 4, Bapak Ibu dalam keluarga PKH yang mempunyai 4 komponen usia dini ini per tahap bisa mendapatkan 3 juta. Wah, luar biasa ya, 3 juta per tahap. Punya anak usia dini umur 1 tahun, umur 2 tahun, umur 3 tahun, umur 4 tahun, ini akan dihitung semua ya. Ini untuk usia dini, berbahagialah yang punya anak banyak usia dini, rame sekaligus boleh bikin PAUD sendiri ya, atau bikin sekolahan PAUD sendiri silakan yang punya anak usia dini banyak. Kemudian untuk anak usia sekolah dasar ini masih tetap Rp900.000 per tahun atau Rp225.000 per tahap. Untuk anak SMP masih tetap Rp1.500.000 atau Rp375.000 per tahap.
Untuk anak SMA ini masih tetap juga 2 juta per tahun atau 500.000 per tahap. Untuk lansia dan disabilitas ini juga tetap 2.400.000 atau per tahun atau 600.000 per tahap. Dan untuk komponen tuberkulosis atau penderita TBC yang dihitung 1 per keluarga ini adalah 3 juta per tahun atau 750 per tahap. Bapak Ibu yang setelah pencairan menghitung-hitung bantuan dananya yang merasa belum sesuai, untuk kali ini juga boleh ya, silakan juga kalau kita mau bantu hitung silakan dituliskan pada kolom komentar apa saja komponennya dan yang kemarin tahap 4 ini dapat bantuan berapa. Kalau masih ragu, belum mantap untuk menghitung sendiri, silahkan komponennya apa, kemudian tahap 4 kemarin ini dapatnya berapa, kita akan bantu hitung. Untuk anak usia dini yang tidak cair ya, mohon maaf untuk anak usia dini yang tidak cair karena bantuan tahap 4 ini adalah sudah berdasarkan penetapan final closing pada 5 Agustus tahun 2020 kemarin, sehingga yang anak usia dininya tidak cair, mohon maaf tidak bisa diganti. Silakan lapor ke pendamping agar datanya dimutairkan, dan insya Allah kalau sudah dimutairkan datanya bisa untuk mengikuti pencairan tahun depan. Demikian Bapak Ibu untuk perubahan perhitungan komponen. Saya sampaikan sekali lagi bahwasanya untuk ibu hamil maksimal yang kedua, untuk anak usia dini sebanyak-banyaknya dihitung 4, untuk anak usia sekolah SD, SMP, SMA dari semua jenjang dihitung maksimal 2, untuk lanjut usia 70 tahun ke atas dihitung maksimal 2, untuk disabilitas berat dihitung maksimal 2, dan untuk komponen tuberkulosis dihitung maksimal 1 dengan nilai masing-masing untuk kesehatan anak usia dini, ibu hamil, dan tuberkulosis 3 juta per tahun atau 750.000 rupiah per tahap. Kemudian untuk anak SD 900 per tahun atau 225 per tahap. Kemudian untuk anak SMP 1.500.000 atau 375 per tahap. Kemudian untuk anak SMA 2 juta per tahun atau 500.000 per tahap. Untuk disabilitas dan lansia 2.400.000 atau 600.000 per tahap. Silakan informasi ini di-share ke teman-teman sesama penerima tentunya, atau yang membutuhkan informasi ini, sehingga kemarin-kemarin yang masih menganggap bantuannya belum sesuai, yang masih menggunakan perhitungan lama, bisa kembali menghitung dengan perhitungan yang baru. Kalau ternyata dengan perhitungan yang baru ini juga masih belum sesuai, silakan lapor ke pendampingnya agar datanya dimutairkan. Terima kasih yang sudah berkenan subscribe, dan juga terima kasih yang berkenan untuk share video ini agar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan info dan tidak galau lagi dengan bantuan yang tidak sesuai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.